Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab rujukan Ar-Rahiq Al-Makhtum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti manhajnya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini, sehingga kita bisa mengambil banyak pelajaran dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu masih melanjutkan tahapan-tahapan menuju perang Badar Kubra. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, Nuzulul Matori, beliau menceritakan turunnya hujan. Wa anjalallahu azza wa jalla fi tilkal lailati mataran wahidan fakana 'alal musyrikina wabilan syadidan. Pada suatu malam Allah menurunkan hujan yang lebat, yaitu di pihak kaum musyrikin, hujan yang menimpa pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan hujan yang sangat lebat. Mana'ahum minat taqaddumi, sehingga dengan hujan lebat tersebut menghalangi 1000 pasukan yang dipimpin Raja Mekah, yaitu Abu Jahal bin Hisam, untuk melanjutkan menyerang pasukan kaum muslimin. Berhenti karena hujan lebat. Wa kana 'alal muslimin
tollan toharohum bihi wa adhaba anhum rijsas syaitani. Dan sebaliknya, hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pihak pasukan Rasulullah, pasukan kaum muslimin, hujan gerimis. Hujannya tidak lebat. Hujan yang gerimis ini mensucikan mereka, menghilangkan gangguan setan yang ada pada diri mereka. Hujannya hujan yang tidak menakutkan, hujan gerimis. Wa wata'a bihil ardu wa salaba bihi ar-ramla wa sabatal aqdama wa mahada bihi al-manjila wa rabata bihi ala qulubihim. Hujan gerimis yang menimpa pasukan Rasulullah yang mengakibatkan tanah yang diinjak oleh mereka itu mengeras. Pasir-pasir yang berada di bawah kaki mereka mengeras. Justru ini lebih memudahkan langkah pasukan Rasulullah untuk menyiapkan posisi mereka, mudah untuk bergerak karena hujannya gerimis. Berbeda dengan hujan yang menimpa pasukannya Abu Jahal, hujannya lebat, menghalangi mereka untuk bergerak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hujan. Jadi hujan itu bukan sekedar turunnya air, tidak ada yang sia-sia. Hujan bukan semata-mata memberi minum makhluk yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Mikail untuk menurunkan hujan. Ada dua tujuan, ada dua cara. Hujan yang di pihak kaum musyrikin itu dengan hujan yang lebat, sehingga menghambat pergerakan mereka. Sementara hujan di pihak kaum muwahhidin, hujan yang menimpa orang-orang yang bertauhid itu hanya gerimis saja, bahkan menambah semangat mereka, mempermudah mereka. Karakteristik hujan yang lebat itu berbeda dengan hujan yang gerimis. Tujuannya beda, sifat hujannya juga berbeda. Berikutnya Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala setelah menerangkan peristiwa hujan yang terjadi sebelum kedua belah pihak maju ke perang Badar Kubro, beliau menjelaskan al-jaisu al-islami yasbuku ila ahammil marokizil al-ashkariyati. Setelah hujan ini, pasukan kaum muslimin yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW merebut posisi yang paling strategis di medan pertempuran. Wa taharraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jaisihi liyasbuqa al musyrikina ila ma'i badrin yahulu bainahum wa bainal istila'i alaihi. Rasulullah dan pasukannya bergerak mendahului kaum musyrikin untuk menguasai tempat yang paling strategis, yaitu menguasai sumber air.
yang ada di wilayah Badar dan menghalangi orang-orang musyrik untuk menguasainya. Ya. Fanazala asya'a adna ma'in min miyahi badrin wa huna qama al-Hubabu ibnul Munziri ka khabirin ashkariyin wa qala. Rasulullah memimpin pasukan untuk mengambil posisi sumber air yang tempat tersebut disebut Asya, yaitu tempat yang paling rendah di antara mata air yang ada di wilayah Badar. Jadi ada oase, ya. Seorang yang bernama Al-Hubbab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang memiliki kelebihan di dalam kemiliteran, sudah berpengalaman, berdiri dan mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzila amanjilan anjalakahullahu laisa lana an nataqaddamahu wala nata'akhkhara anhu am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidatu." Ya. Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu? Apakah engkau memilih posisi di daerah Asya, dataran yang paling rendah di wilayah Badar, yang mana di dataran rendah tersebut adalah sumber air? Apakah posisi ini memang ditentukan oleh Allah untukmu, sehingga kami para pasukan, kami para tentara tidak boleh maju ataupun mundur? Am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidatu, atau ini hanya pendapat saja, bagian dari strategi perang dan taktik tipu daya? Ya, seorang sahabat Al-Hubbab bin Al-Munzir bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau menentukan Asya, tempat yang paling rendah di wilayah Badar ini, pendapat pribadi Nabi sebagai manusia, atau memang pendapat yang ditentukan oleh dalil? Kira-kira begitulah, ya. Atau ini hanya memang strategi biasa? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidatu. Ya. Oh, ini adalah pendapat pribadi. Ini hanya strategi dari saya pribadi, tidak berdasarkan dalil. Ya, ini jawaban Rasulullah SAW. Lalu kemudian Al-Hubbab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu sebagai ahli militer melanjutkan perkataannya, "Ya Rasulullah, inna hadza laisa bimanjilin. Fanhad bin nashi hatta na'tiya adna ma'in minal qaumi." Wahai Rasul,
kalau memang engkau memilih sumber air yang bernama Asya, bukanlah berdasarkan dalil, bukan berdasarkan wahyu, gitu ya. Menurut saya ini bukanlah posisi yang tepat, kata Al-Hubbab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, hendaknya bangkitlah bersama para pasukan hingga kita mendatangi sumber air yang paling dekat dengan posisi pasukan Quraisy. Ya. Kata Al-Hubbab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengutarakan kembali pendapatnya, fananziluhu wa nugawwiru ainu kharribu ma wara'ahu minal qulubi summa nabni alaihi haudon fanamlahuhu ma'an summa nuqatilul qauma fanashrabu wala yashrabuna. Kalau kita mendekati sumber air yang dekat dengan pasukannya Abu Jahal, kita menguasai tempat itu, lalu kita rusak sumber air yang lainnya, yang ada di belakang kita dirusak semua. Kita pertahankan sumber air yang paling dekat dengan pasukannya Abu Jahal. Lalu kita membuat telaga. Dari sumur itu akan mengalir ke telaga buatan tadi. Kemudian kita bisa memerangi mereka. Kita bisa minum dari sumber air tersebut, sementara mereka, pasukan Abu Jahal yang jumlahnya kurang lebih ada 1000, tidak bisa melakukannya, tidak bisa minum. Nah, ini salah satu strategi cara melumpuhkan lawan, yaitu dihalangi logistiknya. Air minum itu logistik yang paling vital. Bagaimana tentara itu bisa berdiri tegak kalau kehausan, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Beliau menghormati pendapatnya ahli militer, seorang sahabat yang bernama Al-Hubbab bin Al-Munzir. Beliau bersabda, laqad asyirta birra'yi. Ya. Rasulullah mengatakan, pendapat kamu pendapat yang tepat. Ya. Fanahadha Rasulullah bil jaisi hatta ata aqraba ma'in minal aduwi fanazala alaihi satrul laili summa sana'u al-hiyadu wa ghawaru ma adaha minal qulubi. Rasulullah berdasarkan pendapatnya seorang sahabat Al-Hubbab bin Al-Munzir berangkat bersama pasukannya sampai sumur atau sumber air yang paling dekat dengan pasukannya Abu Jahal, pasukan musuh. Beliau kemudian mengambil alih posisi tersebut, di pertengahan malam membuat telaga buatan dan merusak sumber-sumber air yang lainnya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari dialog dua arah antara Rasulullah dan sahabatnya yang mulia Al-Hubbab bin Al-Munzir. Sahabat itu adalah orang yang paling santun setelah Rasulullah, yang paling beradab, yang paling berakhlak.
tidak berani melawan atau menentang dalil. Ya, kita bisa belajar manhaj, tata cara beragama sahabat dari kisah ini. Sebelum menawarkan diri untuk memberikan pendapat, beliau radhiyallahu anhu bertanya dulu, keputusan Nabi ini berdasarkan dalil atau pendapat pribadi? Ya. Karena konsekuensinya berbeda. Keputusan berdasarkan dalil itu tidak boleh diotak-atik. Ya, karena tindakan berdasarkan dalil itu pasti benar. Karena dalil itu petunjuk dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat pribadi, ya, Rasulullah itu orangnya open minded, ya, mudah menerima masukan. Ya. Mereka para sahabat tahu itu, Rasulullah itu senang bermusyawarah. Rasulullah itu jauh dari sifat otoriter. Rasulullah itu tidak bertangan besi. Rasul tidak pernah mengatur karena nafsu pribadi. Beliau siap menerima masukan selama hal itu boleh, ya, untuk diijtihadkan. Ya, karena memang tidak berdasarkan dalil. Ya. Ketika Rasul sudah menyatakan itu pendapat pribadi, baru kemudian sahabat pun minta izin untuk menyampaikan masukan. Ya. Kejadian ini luar biasa, mengajarkan kepada kita, seandainya kita diberikan amanah sebagai pemimpin, hendaknya siap untuk menerima masukan, selama itu bukan hal yang melanggar syariat, selama tidak melanggar dalil. Ya. Strategi perang itu bukan wahyu, apalagi strategi berorganisasi, berserikat dalam kondisi bukan perang. Selama tidak mengandung keharaman, maka pimpinan tidak boleh memutuskan sendiri. Ini kaidah yang sangat indah ini. Etika berorganisasi, ya. Terlebih lagi di luar perang. Ya. Kalau ada orang yang suka memutuskan sendiri, bukan berdasarkan dalil, maka berarti dia tidak mencontoh Rasulullah SAW. Ya, ia mengendalikan organisasi sesuai dengan nafsunya, bukan sesuai dengan kemaslahatan bersama. Ya, semua orang harus nurut dia. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya. Terus terang saja di Pontianak ini banyak sekali, ya, yang ngaku salafi, ngaku pengikut Nabi dan sahabat, ya, berani memutuskan dalam organisasi tanpa musyawarah bulat. Ya, dan saya ini pernah mengalami seperti itu. Ya, baru persetujuan satu orang langsung diputuskan. Ya, merendahkan orang lain, mengangkat dirinya lebih tinggi dari orang lain, dan ini adalah kesombongan. Ya. Lihatlah Rasulullah SAW, beliau sangat terbuka dan mau menerima masukan, tidak otoriter, tidak suka menghalangi orang lain untuk berpendapat, tidak mencabut hak orang lain untuk menyampaikan pendapat. Ya, orang yang suka memutuskan sendiri tanpa ada musyawarah, ya, orang seperti ini orang yang tidak sehat, ya, tidak sehat di dalam berorganisasi. Ya. Jadi banyak orang yang mengaku mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengaku-ngaku salafi, tetapi etika organisasinya sangat jauh. Bolak-balik, ya, buat yayasan, tidak mengikuti aturan, dan seterusnya. Bahkan sampai melakukan kriminalitas, mencuri tanah wakaf, menjualnya untuk lahan bisnis, pendidikan, dan seterusnya. Ya. Banyak yang seperti itu. Ya, jadi jangan mudah terperdaya dengan slogan mereka, yayasan sunnah, sekolah sunnah. Hati-hati, dilihat dulu dari mana modalnya. Ya, kalau modalnya hasil curian, ya, itu bukan sekolah sunnah, itu bukan pondok pesantren sunnah. Ya. Kemudian
Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan, mukirul qiyadati, pasukan kaum muslimin mendirikan pos komando. Wa ba'da antamma nujulul muslimina 'alal ma'i iktaroha Sa'ad ibn Mu'az ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nabniyal muslimuna mukirron liqiyadati istidadan litawaril wa takdiron lil hazimati qabla nasri haitsu qala. Setelah kaum muslimin mengambil posisi di sumber air yang paling dekat dengan pasukannya Abu Jahal, Sa'ad bin Mu'ad mengusulkan kepada Rasulullah agar kaum muslimin mendirikan pusat komando untuk beliau sebagai cara untuk mengantisipasi keadaan darurat dan untuk memperkirakan kekalahan sebelum datangnya kemenangan. Perkataan Sa'ad bin Mu'ad direkam oleh para ahli sejarah. Beliau mengucapkan, ya Nabi Allah, ala nabni laka arishan takunu fihi wa na'uddu indaka rakaibaka summa nalqa aduwana fa in a'izzanallahu wa adharana ala aduwina kana dhalika ma ahabbabna wa in kanatil ukhra jalasta ala rakaibika. Wahai Nabi Allah, tidakkah sebaiknya kami mendirikan arishan, tempat berteduh seperti podium untuk Anda, dan menyiapkan kendaraan di dekat Anda. Kemudian kami akan menghadapi musuh. Jika Allah berkenan memuliakan, memenangkan kami atas musuh kami, maka tentu itu adalah yang kami harapkan. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka engkau sudah aman berada di kendaraanmu. Falahiqat biman wara'ana min qaumina faqad takhallafa anka aqwamun ya Nabi Allah ma nahnu bi ashaddi laka hubban minhum walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu anka yamna'uka Allahu bihim yunasihunaka wa yujahiduna ma'aka. Dengan didirikan podium, tempat berteduhnya Rasulullah, sehingga beliau bisa menyongsong kami, terutama kami yang tidak ikut serta. Artinya dalam keadaan darurat Rasulullah bisa kembali lagi ke Madinah. Sungguh tidak sedikit kaum kami yang tidak ikut bersamamu, wahai Nabi Allah. Kecintaan kami terhadapmu tidaklah jauh lebih besar daripada kecintaan mereka kepadamu. Jika mereka tahu bahwa engkau menghadapi peperangan, niscaya mereka tidak akan ketinggalan mengikutimu. Semoga Allah melindungimu melalui mereka, menyampaikan nasihat untukmu dan berjihad bersamamu. Mendengar ucapan sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah SAW memujinya dengan pujian yang sangat indah dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian kaum muslimin mendirikan tempat berteduh untuk Rasulullah SAW di tempat yang agak tinggi, letaknya di arah timur laut
medan pertempuran. Dari situlah peperangan bisa diawasi secara keseluruhan. Demikian pula kaum muslimin memilih satu regu yang terdiri dari para pemuda Ansor di bawah komando sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad untuk menjaga Rasulullah SAW di seputar podiumnya. Jadi perang itu penuh dengan taktik, ya, penuh dengan strategi, tidak asal-asalan. Qala al-mu'allifu Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Barquri, beliau melanjutkan, tabi'atul jaisi wa qada'ul laili. Rasulullah memobilisasi semua pasukan dan menghabiskan malam yang mereka lewati. Summa abba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisahu wa masya fi maudi'il ma'rikati wa ja'ala yasiru biyadih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi para tentaranya berjalan di lokasi pertempuran, dan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menunjuk dengan tangannya, hadza masra'u fulanin godan insyaallah, wa hadza masra'u fulanin godan insyaallah. Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian beliau bersabda, ini tempat kematian si fulan besok insyaallah, dan ini tempat kematian si fulan insyaallah. Kematian Abu Jahal, kematian ya orang-orang yang pernah menyiksa Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini adalah dalil atau hadis yang merupakan hiburan supaya kaum muslimin optimis. Ya. Ini nanti akan menjadi tempat kematian Abu Jahal, kematian siapa lagi, gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW semalaman beliau sholat di dekat batang pohon. Kemudian kaum muslimin bermalam dengan hati yang tenang. Mereka sangat percaya diri, kemudian beristirahat. Mereka berharap akan mendapatkan berita gembira berikutnya. Kemudian turunlah surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Id yughsikumun nu'asa amanah minhu wa yunazzilu alaikum minas sama ma'an liyutahhirakum bih wa yudhiba ankum rizzas syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenangan, dan Allah menurunkan hujan dari langit kepada kalian untuk mensucikan kalian dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari diri kalian, dan untuk menguatkan hati kalian, memperkuat telapak kaki kalian. Ini terjadi menurut ahli sejarah pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, ya, malam Jumat, ya. Kemudian kata Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Barquri rahimahullah taala, al-jaisul makki fi arsatil kitali wa wuqu'il insiqaqi fihi. Pihak pasukan Abu Jahal dan para tentaranya sudah ada isu perpecahan di pihak pasukan orang-orang musyrik. Amma Quraisyun faqaddat lailataha hadhihi fi mu'ashkariha
bil udawatil quswa walamma asbahat akbalat fi kataibiha wa nazalat minal kasibi ila wa di badrin wa aqbala nafarun minhum ila haudi Rasulillah faqala da'awhum fama syariba ahadun minhum yawma idin illa kutila siwa Hakim bin Hizam fa innahu lam yuqtal wa aslama ba'da dhalika wa hasuna islamuhu wa kana idza ijtahada fil yamini qala la walladhi najani min yaumi badrin. Pasukannya Abu Jahal mereka juga menghabiskan malam di kamp militer mereka yang terletak di pinggiran lembah yang jauh dari Madinah. Ketika paginya mereka berangkat bersama para pasukannya menuruni bukit pasir menuju lembah Badar. Sekelompok orang dari mereka pergi mengambil air menuju telaga yang dibuat oleh pasukan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, da'uhum, biarkan saja mereka mengambil air. Tidak ada seorang pun yang meminumnya, melainkan dia terbunuh. Ya, entah dipanah, entah ditombak, ya, entah ditebas. Kecuali seorang Hakim bin Hizam, dia tidak dibunuh, dia tidak terbunuh. Ya, sebelum dibunuh menyatakan keislamannya, ya. Dan keislamannya juga terus menerus istiqomah, ya, bersungguh-sungguh sampai dia bersumpah, demi zat yang telah menyelamatkanku dari kematian di hari Badar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali kisah-kisah para sahabat yang dulunya musyrik, yang dulunya kafir, itu masuk Islam justru bukan dalam keadaan aman, dalam keadaan peperangan. Ya, di antaranya ini Hakim bin Hizam. Ya, terkadang seseorang mendapatkan hidayah Islam pada situasi yang menakutkan. Ya, contohnya menjelang perang Badar. Ya, tentara yang lainnya mati terbunuh. Ya, namanya strategi perang. Ya, ketika musuh dalam keadaan lengah, ya nggak masalah dibunuh. Ya. Nah, Hakim bin Hizam justru malah mendapatkan hidayah, menyatakan masuk Islam, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dalam etika perang, kalau ada orang musyrik sebelum kita tebas atau sebelum kita tombak, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ditahan, jangan diteruskan, biarkan dia. Berikan kesempatan kepada orang tersebut, dilihat apakah dia istiqomah atau tidak. Kalau istiqomah, ya kita bebaskan, hanya dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, ini etika di dalam peperangan. Jangan kita menduga-duga, oh orang ini mengucapkan syahadat supaya tidak dibunuh, jangan. Ya, diberikan kebebasan sambil diawasi. Nah, itu etika berperang di dalam Islam. Jadi kalau ada musuh mengucapkan kalimat tauhid, maka bebaskan dia. Pasti dia akan masuk ke barisan kaum muslimin. Ya, ini sepenggal kisah seorang sahabat yang dulunya musyrik kemudian masuk Islam pada saat menjelang perang Badar, yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Demikian apa yang bisa kami bacakan. Insyaallah taala kita sambung pada pekan yang akan datang. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.